yang membangunkan, datanglah kau Pantai Selatan. Kau pasti jumpa sama aku. Di situ nanti kau cari yang namanya bambu kuning. Di dalam bambu itu aku ada. Inilah dia. Oh, di katanya. Pak Rudi mau bilang di dalam bambu ini ada benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh panitia dan salam hormat saya untuk guru besar spiritual Mas Paul Endrawan dan seluruh para pecinta bambu petuk se-Indonesia. Malam ini kita kedapatan cerita dari admin kembali ya. Dalam seorang bapak yang namanya Pak Rudi. Ya, yang sudah cukup berumur juga, Mas. Berumur, dia ingin kita melihat bambu petuknya dan juga kita mahari juga. Iya, ini kabarnya guru spiritual bambu petuk pun katanya udah dari Aceh sudah kembali ke Jakarta. Sudah balik ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan sampai dengan ke Jakarta sehat-sehat ya. Dan kita langsung aja Mas, kita ke tempat yang menawarkan bambu petuk ini ya. Pak Rudi ya. Pak Rudi ini kerjaannya apa gitu ya kok? Ini udah kayu semua ini toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Rudi. Iya betul. Oke. Sini aja lah ya. Oke. Gimana Pak Rudi kabarnya? Sehat. Loh Mas duduk di mana Mas? Enggak apa-apa, gini aja. Aman tuh. Janganlah, duduklah biar enak kita. Biar Oke. dulu. Ini tukul nih, tukul. Oke. Kayak apa nih ya? Kerjaan sehari-hari, Kayu ini ya, pengusaha kayu ya. usaha produksi apa ini? Kayu. Oh, tempe. Oh, tempe ya. Tapi kok banyak kayu? Oh, kayunya untuk bakar ya? Oh, untuk bakar. Oke. Ya. Oke, Pak Rudi sehat kan? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gini. Ini nih Mas, mic-nya Mas. Gini, tadi kita ada admin lapor ke kita katanya bahwasannya Pak Rudi ada menghubungi ke admin nyuruh kita tim datang kemari karena Pak Rudi memiliki sebuah bambu petuk. Benar. Oh. Tapi ngomong kok bisa tahu Pak Rudi kita tuh lagi sedang mencari bambu petuk yang Itu kan memang udah dari apa saya bahwasanya menghubungi dari batin. Maksudnya kok bisa tahu kami mencari bambu petuk melihat dari medsos gitu? Ya. Oh. Mas Ahmad boleh ngadep ke depan, jangan gitu. Oh ya. Agak belakang sedikit. Oke. Nah gini aja. Oke ya. Pak Rudi ya. Ya. Jadi bambu petuknya itu di mana Pak? Ada. Bisa kita langsung tengok nih Pak. Bisa coba diambil. Bisa saya ambil sebentar ya. Saya tinggal bentar ya. Oke. Ini udah termasuk berumur juga ya Pak? Ya, jenggotnya itu putih semua. Mantap ya, pengusaha tempe. Pengusaha tempe ya. Jadi kalau pagi ini udah produksi ya Pak ya? Tempe ya Pak ya? Pagi sudah produksi. Oh ini ya. Nih, peyang gini. Ini juga punya tanah hektaran ini ya. Peyang ini lihat ke kamera. Nggak terlalu banyak tapi ada. Bambu petuk milik Pak Rudi yang kita ingin periksa dan kita mahari apabila memang asli. Jadi ini Pak Rudi ini dari mana dapat kok bisa ada bambu petuk? Dulu saya ini dapatnya dari Pantai Selatan. Oh, Pantai jauh. Selatan. Iya. Kalau saya lihat ya Pak Rudi ya, maaf saya potong dulu. Ya. Ini nampaknya masih muda. Iya, Jadi baru-baru dapat. baru dapat ya, baru dapat. Baru sekitar hampir nggak sampai 1 bulan ini. Nggak sampai satu. Dalam minggu ini. Dalam minggu Oke, ini. Bapak boleh lanjutkan dari mana datangnya tadi Pak? Dari mana? Dari Pantai Laut Selatan katanya. Pantai Selatan. Pantai Selatan. Iya. Pantai Selatan di pantainya itu Pak. Iya betul. Gimana ada bambu di sana Pak? Ada di sana bambunya. Kalau di sini kan bambunya bambu apa itu? Ini bambunya bambu kuning. Oke. Tapi bukan di pinggir apa lautnya itu ya? Iya tidak. Agak-agak sini ya sedikit. Yang jelasnya di daerah pantai Laut Selatan. Oke, kita terima Pak. Terus kira-kira cara Bapak ngambilnya itu gimana? Kok bisa Bapak menemukan seperti itu? Saya sudah memang mendapatkan satu mimpi. Kita mimpi Iya. datang petunjuk dari saya ke saya
datang untuk mendapatkan ini yang namanya bambu petuk. Oke. Memang udah dapat mimpi. Mimpinya Gimana mimpinya rupanya gimana? Waktu saya tidur, ya kan, tiba-tiba ada seorang putri, entahpun itu dayang-dayang, datang membangunkan. Datanglah kau pantai selatan. Oke. Kau pasti jumpa sama aku, katanya. Di situ nanti kau cari yang namanya bambu kuning. Iya. Di dalam bambu itu aku ada, katanya. Inilah dia. Oh, di katanya. Pak Rudi mau bilang di dalam bambu ini ada benda. Ada benda. Ada benda Sekaligus kuning, ada penunggunya maksudnya nih. ada batu gitu, ada atau Ada penghuni yang jelasnya jenisnya batu, untuk batu. apapun jenisnya ada di dalam ini. Ada kekuatan. Boleh nggak digoyang Pak? Boleh. Digoyang, coba digoyang. Boleh. Bapak lu digoyang. Oh, ada ya. Oke, sekarang cerita gini Pak. Bapak tidak semata-mata kan ke laut selatan sana. Kita dari Tidak. Sumatera loh Pak, ke laut selatan sana juga nggak cukup mudah. Bapak perlu naik kapal mungkin, pesawat mungkin. Kalau untuk ngambil ini aja kan nggak mungkin. Ada keperluan apa Bapak ke sana rupanya selain Memang selain ini, di sana pun saya punya kenalan. Oh, Kenalan seorang, kita bilang tokoh lah. Oh. Seorang tokoh, dan dia pun ada sedikit berupa yang jenisnya seperti, dia tahu dengan mistik-mistik. Kita bilang itu termasuk guru saya. berarti seorang spiritualis ya Pak ya? Iya, ya. Oke, kembali lagi ke asal mula bambu petuk ini yang Bapak temukan katanya adalah milik dari Laut Pantai Selatan. Laut Pantai Nah, Selatan. bisa nggak Bapak jelasin secara rinci benda ini kodamnya atau penghuninya ini secara jelasnya itu gimana Pak? Bentuknya Kodamnya. gimana? Gitu. Kodamnya. Bentuk yang jelasnya di dalam ini adalah dayang-dayang. Dayang-dayangnya Roro Kidul. Bentuknya Ratu. gimana itu? Pak? Bentuknya gimana tuh? Pak? Cantik. gitu? Cantik. Oh. Ah, di sini, inilah dia. Ini si dia di tempat bersendernya. Oh. Di sini tempat bersendernya. Oke. Cantik. Cukup cantik. Pakaiannya warna apa Pak? Pakaiannya warna apa? Pakaiannya dia selendang warna merah jambu, Oh. baju putih, Iya, iya, iya. putih dan keemas-emasan. Iya. Bapak bilang tadi sebelum mendapatkan ini Bapak dapat mimpi. Nah, Benar. setelah Bapak mendapatkan ini, ada nggak dimimpiin lagi Pak? Dan apa gitu? Ada. Ada. Kalau memang kau memerlukan aku, katanya kan, kau boleh gunakan. Tapi kalau kau memang butuh sesuatu, kau juga bisa maharkan. Oh, memang disuruh dia kalau memang butuh. Karena memang posisi sekarang ini saya gimana dengan usaha saya cukup agak sedikit bangkrut lah. Oleh. Agak sedikit Makanya ini berjanji makanya Iya. gitu ya, makanya ini mau minta dimahari. Ya, jadi ini mau saya mahari. Oh. Iya. Kita bisa terima sih cerita Bapak karena memang di daerah Pantai Selatan sana memang bambunya banyak bambu kuning, Pak. Yang deket-deket laut sana. Ya, Pak ya. Tapi kalau melihat dari bambu petuk jenisnya ini memang seperti itu, kebanyakan yang kita dapatkan ini masih diragukan lah Pak keasliannya. Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, ya. Jadi nanti kita periksa. Boleh. Boleh Tapi tunggu kita dulu. periksa. Ini kan Pak Rudi karena agak goyang usahanya mau dimahari kan. Berapa emang mau dimahari? Kira-kira 10. 10 apa? 10 juta? Pak. Ya tidak lah, Jadi? 10 Orang juta. Pak Rudi bilang 10 aja. 10 10 juta. M. Oh, mak. Gila ya. Tapi Mentang nggak dapat nggak marah nanti dayang-dayangnya itu. nggak Bapak marah maharin di segitu banyaknya. Saya kan sudah izin. Ya terus gini sebelumnya. Pak, terus ini kan mau kita beli ya, Ya, mau kita beli dari Pak Rudi. Terus apa manfaatnya bagi kami gitu? Apa sih kemampuan mistisnya gitu bagi kami? kemampuannya kita bilang ini apa yang kalian kendaki dari dia, apa yang kalian mau. Oh. Ya Pak misalnya Pak Rudi lah nyontohkan apa gitu kira-kira. Pak Rudi misalnya contohkan dulu. Yang jelas kekuatannya bisa melindungi diri kita.
melindungi diri kita. Melindungi diri kita dari Tidak usaha. tidak usaha. Kenapa, Pak? Kalau kita bikin usaha ini sia-sia Sia-sia. karena kekuatannya hanya untuk melindungi, dan apabila kita ada masalah sama seseorang Iya. yang kita benci, kita bisa ini menggunakan dia. Mohon maaf, Pak. Berarti masalah usaha Bapak ini tidak ada kaitannya dengan urusan orang yang nggak suka sama Bapak ya? Tidak ada, Tidak. tidak ada. Kalau seperti itu ini bisa menangani. Tapi sayangnya memang faktor memang kondisi Kondisi. ya. Oke. Mas Ahmed gimana, Mas Ahmed? Ini cerita dari Pak Iya, Rudinya, tapi ini manfaatnya hanya melindungi diri. Iya. Ya. Mas, itu kalau manfaatnya Tidak oke, no ada problem hubungan lah. sama rezeki. Itu nomor 2 lah manfaatnya. Tapi kalau Pak Rudi bilang tadi 10 M, Ya, kita nggak sanggup segitu tinggi kali. Karena itu pun belum jamin juga keasliannya tadi. Kita sanggup hanya mau 2 miliar kita lanjut bisa. 2 miliar. Mana bisa? Apa perlu kita tes, uji kekuatannya? Ya. Kita tes keasliannya terutama. Boleh. Kalau memang asli, Pak Rudi gimana mau ngetesnya kita? Boleh kita lihat atau kita belah. Oh, Pak Rudi mau kita belah Ya. ininya, bambunya. bambunya kita belah. Kita lihat isinya. Ya. Itu nanti kita. Tapi kalau nanti dampaknya, Ah. apa kalian sanggup? Pokoknya itu Terima. nanti kita. Sekarang gini, Pak Rudi menakut-nakuti saya nih. Saya tidak menakut-nakuti. Pak Rudi maksud dampaknya. Apa sih dampaknya? Kalau dia marah, Itu urusan kita. Ketika? Itu urusan Tunggu, kita. Mas Ahmed, ini bukan masalah sepele, Mas Ahmed. apa bisa Ini meredamkan? masalah gaib. Mas Slamet bisa meredamkan. Itu kita kan ada bahilo. Masalahnya kita sekarang ini nggak ada beliau. Ya memang. Tapi kan kita ini saya masih sanksi belum keaslian ini. Bukan